warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini menjelang siang kita sekarang kelas 3 dan 6 sengaja Bapak kumpulkan di sini diberikan pengetahuan tentang cara menangani musibah. Musibah Allah yang berkehendak, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar kita terhindar dari musibah itu. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Nah, sekarang untuk apa? Kita berkumpul di sini untuk belajar menangani beberapa musibah. Mengapa? Karena di Pandeglang itu rawan tentang musibah. Yang kemarin ya sudah ada banjir, tsunami, longsor, gempa, gunung meletus. Tah ayeuna kumaha sangka urang eta salamet. Yang menentukan selamat dan tidak hanya Allah yang Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib berikhtiar. Ayeuna lamun bapak kamu, ya Allah berilah nasi, bisa kira datang nasinya enggak? Enggak. Tapi kudu bekerja, namanya ikhtiar. Sama kan juga, mahanya nawae, kurang mah ada cicing di dia wae, tek tsunami Allah, gempa Allah, eta mah bukan ikhtiar, eta mah gitu mah mati konyol namanya. Supaya kita selamat bagaimana? Maka diberikanlah edukasi. Apa edukasi itu? Pendidikan. Supaya kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin agar dapat terhindar dari mara bahaya. Kemarin Labuan digoncang dengan badai tropis. Gagah karena badai tropis. Lamun teh urang mana angin kenceng. Badai. Buting beliung mah angin puyuh marana. Angin puyuh anu juga tah muter teh. Apa namanya? Angin puyuh atau puting beliung. Biasanya puting beliung mah teh ngaralan selam. Ya. Mobil kayak keangkat ke luhur. Tetapi kalau badai tropis sekurang mah angin barat, loba tihang antena listrik parotong, parabola ngalaran selampu angin, namanya badai tropis. Kenapa? Karena di kita daerah pesisir laut. Kalau kamu lihat di TV ada ramalan cuaca, angin laut di dia panas, dia dingin. Eta udara berpindah dari yang dingin ke yang panas, atau yang tekannya tinggi ke tekannya rendah. Lamun di Labuan dingin, daerah Australia panas, eta udara nu tinggi itu pindah ke dia. Mengapa? Karena mencari untuk penyeimbangan alam, gitu kan? Nah, atau sebaliknya. Nah, jadilah kurang ya puting beliung atau angin kencang. Orang mah biasa bahwa anu bulan Desember besok aya barat. Enak kan supaya kita terhindar dari bahaya, maka diberikanlah pengetahuan tentang cara menangani musibah. Kita tidak berkehendak kan adanya gempa, tidak berkehendak, adanya tsunami tidak berkehendak kita. Kita ingin semuanya selamat sampai akhir masa. Yang kita inginkan adalah ibadah dengan tenang. Nah, kok kumaha lamun aya tsunami? Nah, caranya kumaha? Contoh kecilnya, lamun aya tsunami, pergilah ke tempat yang lebih aman. Contohnya lebih tinggi. Sifat air selalu mencari tempat yang rendah. Lamun urang cicing wae, ieu kan rendah. Kudu neangan tempat anu lebih tinggi di batang laut. Mana? Gunung. Kasepen berenang, Gunung Brahma, kau Jaha, kau jauh-jauh ke Bandung mah jauh tuh, ke Bandung jauh wae. Kajaha kasepen itu, karena lebih tinggi dari permukaan laut. Kumaha gempa di sakuran dia. Wah, digoyang sana gempa tuh.
Gempa itu ada gempa tektonik, ada gempa mekanik. Pinter kan nih? Tektonik itu apa? Tektonik. Dan elektronik. Tektonik apa? Tektonik. Ai mekanik apa? Mekanik. Kamu di sisi jalan berdiri. Ayah we ta naon teh mobil make mangangkut naon. Angkut itu turun teh traktor teh ya. Urang ngerasa order kenapa ada urang kan? Ai gempa. Namanya gempa tektonik sama gede. Tektonik. Atau kieu di bubur batu gembruk ada. Urang kan bertah. Gempa tektonik. Ai mekanik kumaha mekanik kumaha tektonik. Mekanik kumaha tektonik. Tektonik itu gini tektonik itu. Ini gunung di jero kawah ini. Di jero aja gunung. Namanya lempengan. Iya lempengan. Lamun iya pecah, ente mainan ngadu. Ger gitu. Tahu kan kita tektonik ini. Goyangnya gini tektonik itu. Nah, itu karena dia ngadu. Tapi orang mekanik biasanya depannya kaluhur gitu. Kita berjalan direk gitu. Tapi lawan tektonik gempanya gini. Juga kita goyang. Lihat di apa namanya tuh di siang-siang di sini atau kabel-kabel gini ya. Goyang juga, goyang. Karena tektonik kadang-kadang kalau tektonik itu rumah-rumah rubuh. Atau di Cianjur. Tektonik jeronya, aduh jero dan rempeng-rempengnya. Ya, kalau mekanik itu contoh kecilnya juga tadi kalau misalnya ada mobil truk bawa traktor gede, namun penumpang eta kakarasa kondernya. Tuh, itu mekanik namanya. Baik tektonik maupun mekanik semuanya sama-sama berbahaya. Nah sekarang kumaha cara nanganinna? Pernah ada lagu bila ada gempa apa? Lindungi kepala bila ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, lari dari kaca. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Contoh kecilnya kita mungkin akan dibahas oleh pasang naon ari gempa, naon ari banjir, kumaha carana. Contoh kecil lamun aya gempa cenah kudu dilindungi kepala urang. Bisi gempa di sekelas dia gerak-gerak titiungan. Nu aya rek tas, rek buku, rek naon, pokona mah urang kudu di sebelum terjadi apa-apa gerak-gerak pindah ke kolong meja atau apa aja yang dapat menahan benturan dari atas kan. Atau kalau sudah beres si gempa harus turun. Bisik imana roboh, lompat ke tanah anu luhuran lapang. Itu contoh kecilnya. Siapa yang mau lompat? Gak mau, yang salah. Tapi kita berikhtiar karena Pandeglang adalah rawan gempa. Semuanya paham? Kita Pasang Sudin sudah siap memberikan materinya. Simak dengan baik. Ini untuk keselamatan kita, untuk ikhtiar kita supaya kita semuanya selamat. Paham semuanya? Terima kasih. Kita coba mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Samsudin selaku mediator atau penyambung materi tentang penanggulangan bencana, mitigasi bencana alam. Bangga Pak Sam, silakan. Inilah tangan buat Pak Samsudin. Siap? Hai. Halo. Bagaimana istirahatnya? Menyenangkan atau masih kurang istirahatnya? Masih kurang. Mau ditambah atau? Yang hari ini merasa lelah setelah istirahat, boleh tangannya ke atas. Merasa capek? Ada yang merasa capek, merasa lelah hari ini setelah lari-larian, makan, jajan. Ada yang merasa kekenyangan.
ada yang merasa bahagia hari ini? Coba yang bahagia boleh. Wah, luar biasa. Merasa senang. Senang ada. Wah, luar biasa ya. Liburan kita berapa hari? 2 minggu. Berarti kalau 2 minggu ada 14 hari. Ada yang masih sedih? Libur sebentar amat. Ada yang masih sedih? Ada. Oke. Kalau ada yang masih merasa sedih, merasa kesal, merasa apa sih? Pengen liburnya, pengen tambah lagi. Mari kita menenangkan diri. Supaya apa? Supaya kita merasa nyaman kembali, merasa segar kembali. Dan apa? Peredaran darah kita menjadi lancar kembali. Dan yang terpenting adalah oksigen ke otak kita menjadi normal kembali. Mari kita akan melakukan teknik stop. Kelas 6 udah pernah ya? Ada yang masih ingat kasus stop seperti apa? Itu ada yang masih ingat? Yaitu dengan cara menarik dan membuang napas. Masih ingat? Boleh coba sekarang? Boleh? Silakan, duduknya harus tegak, tidak boleh nyender. Silakan, yang di sebelah sini duduknya harus tegak, tidak boleh nyender. Tangannya di paha, tangannya di paha, sini. Badannya harus tegak. Sudah siap? Sudah siap? Boleh kita mulai? Sekarang tarik napas pelan-pelan. Boleh pejamkan mata, boleh. Tarik napas pelan-pelan, siap mulai. Buang pelan-pelan kembali. Ulangi lagi, tarik napas, rasakan udara masuk melalui hidung. Buang pelan-pelan kembali. Tarik nafas kembali, boleh pejamkan mata. Buang kembali pelan-pelan. Bayangkan hal-hal yang indah. Bayangkan kita berada di pantai sedang bermain pasir, main ombak, berenang, silahkan. Tarik nafas pelan-pelan. Buang kembali pelan-pelan. Sekali lagi ya, tarik nafas. Rasakan semua udara yang masuk. Buang pelan-pelan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah mulai nyaman? Sudah mulai enak? Kalau belum enak kita akan mengulangi lagi. Sudah mulai nyaman? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Di sini kita akan belajar supaya kita mengetahui dasar-dasar pengetahuan bencana alam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menonton video apa tentang bencana alam. Yang ketiganya, kita akan menyanyikan lagu mitigasi bencana alam, akan dibawakan oleh Ibu Andini. Boleh ya? Nah, boleh. Buat tepuk tangan dulu buat Bu Andini. Dan yang selanjutnya adalah ada doa tentang bencana. Jadi pada saat bencana kita tidak boleh panik, harus berdoa, ingat kepada Yang Maha. Iya, ini begitu bencana, gempa apa malah nangis, malah teriak. Boleh jadi pas bencana kita boleh membaca doa ya, jangan lupa kita membaca doa. Terus selanjutnya terakhir adalah kegiatan simulasi bencana. Sudah siap? Nah, berarti itu adalah hal-hal yang selalu ditunggu-tunggu bagian simulasi. Ya Pak? Siap? Sudah siap semua? Baik, kita mulai.
Lihat, semua di sini ada bencana. Masih ketawa. Walaupun dalam keadaan seperti ini, lihat rumahnya terendam air, ombak, kebakaran, tsunami, kita masih bahagia. Nah, silahkan. Apakah masih ketawa melihat orang lain menderita? Nah, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Karena hal-hal yang lucu belum tentu buat orang lain itu lucu. Bagi kita lucu, tetapi bagi orang lain adalah menyakitkan. Gitu. Jadi harus belajar untuk menjaga hati, pikiran, dan yang penting adalah menjaga diri. Ada hal-hal, ada pada saatnya kita ketawa, ada. Kalau ini masih dibilang lucu, berarti hidup kita sudah tidak normal. Bukan? Ya. Ada? Nih, sekarang bencana. Sering dengar kata bencana? Sering. Menurut adik-adik, di pikiran anak-anak bapak semua ini, kalau bencana, apa sih bencana itu? Ada yang mau menjelaskan? Seperti apa sih bencana itu? Ayo, di pikiran kita seperti apa bencana itu? Ada? Silahkan. Siapa yang mau menceritakan? Ya. Ada yang? Dan yang dari kelas belakang, ada yang tahu bencana apa sih bencana itu? Di pikiran kita biasanya, kan kita kan sering kena bencana, kita kan sering. Di pikiran kita apa sih bencana itu? Ayo, sini mau. Silakan. Boleh, mau pilih teman-temannya boleh. Bencana adalah gangguan alam. Boleh tepuk tangan buat Sisi. Ya, bencana adalah gangguan alam. Ada lagi yang mau menceritakan apa sih bencana itu? Ada yang mau menceritakan? Ayo silakan, jangan malu. Ayo silakan. Kan kita kan sering bencana tuh sering ya. Sering sekali kita ya. Bencana tsunami. Bencana tsunami, boleh tepuk tangan. Iya ya. Berarti di pikiran kita bencana adalah tsunami. Bencana adalah apa tadi kata Sisi? Gangguan alam. Boleh, siapa lagi? Ayo. Sering sekali kan? Ayo. Ayo yang belakang, ayo. Yang belakang. Ayo, jangan malu-malu. Daripada dipendam hatinya sakit, lebih baik keluarin. Bencana apa sih bencana menurut Ciro? Ya, yang berani. Apa sih bencana itu menurut Rasulullah? Bencana menurut Rasulullah adalah banjir. Boleh tepuk tangan dulu, betul ya? Tsunami, banjir. Ada lagi yang mau apa? Jangan teriak-teriak, nggak boleh teriak-teriak. Silakan. Menurut si Faisal nih, kan kita kan sering ya di daerah, apalagi daerah kita nih sering terkena sekali kalau misalkan sering terkena bencana. Apa sih menurut Faisal bencana itu? Gunung meletus, boleh tepuk tangan. Gunung meletus. Ada lagi, apa sih bencana di pikiran kita sebelum kita melangkah ke selanjutnya? Ayo, nggak usah malu, nggak usah takut. Menurut Agung nih, bencana apa sih menurut Agung? Gempa bumi. Gempa bumi, boleh tepuk tangan. Udah sini belum nih, dari sebelah sini. Menurut Arini apa sih bencana itu? Bencana. Yang di pas belakang nih, apa sih bencana biasanya? Siapa yang tahu? Menurut kamu itu bencana apa sih? Bencana itu apa?
Baik, itu adalah bencana menurut kita ya. Bencana itu ada yang tadi adalah fenomena alam, apalagi kan sisi gangguan alam, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa. Mari kita simak sama-sama. Apa sih bencana itu sebetulnya? Ya. Bencana adalah peristiwa Jadi inilah apa yang disebut dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Itu kalau bencana biasanya kita selalu was-was ya. Kalau bencana ada yang harta rumahnya ke bawah arus air, ada yang ketimbun longsor rumahnya kan. Itu. Terus ada yang hilang harta bendanya sepertinya, terpisah dengan orang tua, terpisah dengan anak biasanya. Dan psikologis kita juga terkena, yaitu selalu kaget kalau dengar apa-apa langsung panik seperti itu. Kita lanjutkan. Nih ya, bencana. Ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Itu kita lihat apa sih bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang tepuk tangan buat kita semua. Jadi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah. Itu namanya bencana. Oke, kita lanjut ya. Bencana non alam adalah bencana Jadi bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kalau di sini ada gagal teknologi, ada yang tahu apa gagal teknologi? Ada yang tahu? Apa? Boleh. Gagal teknologi yaitu seperti terjadinya tabrakan kereta api, terus tabrakan bis, tabrakan motor, pesawat jatuh misalkan, itu gagal teknologi. Dan banyak lagi ya yang gagal teknologi. Ada lagi epidemi dan wabah penyakit. Apa nih yang sudah menyerang kita, yang membuat kita terisolasi? Penyakit apa kemarin? Ada yang tahu? Apa penyakit? Penyakit corona, ya kan? Penyakit corona yang dapat menyebabkan kita terisolasi, tidak bisa kemana-mana. Belajar apa? Belajar daring, tidak bisa bertatap muka. Kenapa tidak bisa bertatap muka? Karena corona itu dapat menular. Yang kalau corona menularnya melalui apa? Ada yang tahu corona melalui apa?
melalui udara, apalagi kontak fisik, debu ya, apalagi ada yang lagi. Nah, itu tadi penyakit corona. Berapa tahun corona melanda kita? Berapa? 2 tahun, betul. Ini adalah bencana non alam. Selanjutnya, nih, bencana sosial. Ya, jadi betul ya. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Nah, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Ini adalah bencana sosial. Selanjutnya kita teruskan bencana alam. Boleh kita nonton video? Boleh enggak? Silahkan. Ini suaranya nggak ada. Silahkan disimak aja videonya, nanti ada pertanyaannya bisa dapat hadiah.
Siap? Bagaimana filmnya? Hah? Mengejutkan, tegang, atau bagaimana? Hah? Deg-degan. Apalagi setelah melihat film tadi, bagaimana perasaan kita nih? Hah? Tegang, kaget. Setelah menyaksikan film tadi, perasaan kita bagaimana sekarang? Tegang, deg-degan, apalagi? Hah? Panik. Merasa terbayangkan nggak sih kalau misalkan terjadi bencana seperti itu? Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi bencana seperti itu dalam diri kita? Hah? Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan kalau misalkan kita terjadi bencana seperti itu? Hah? Lari, mencari tempat yang aman. Boleh sekarang kita untuk menenangkan pikiran kita kembali, untuk menenangkan hati kita kembali setelah menyaksikan film tadi yang deg-degan. Sekarang boleh kita nyanyi ya? Boleh, siap. Kita nyanyi ya. Sekarang ini nih. Ada yang tahu kenapa kita sering terkena musibah atau sering terkena bencana alam? Ini yang pertama adalah kita berada terletak di antara 3 lempeng utama dunia. Yang pertama, lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang keduanya, jumlah gunung api terbanyak di betul. Pertumbuhan penduduk dan terus pemanasan global itu. Nah, selanjutnya kita akan membaca pada saat kita bencana kita tidak boleh panik. Itu yang pertama. Yang kedua,
tetap ingat kepada siapa? Kepada yang Maha Kuasa, yaitu dengan membaca doa. Nanti akan sampaikan oleh Pak Ustadz Nur Saleh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mari kita berdoa, mohon memadamkan diri kepada Allah supaya kita terhindar dari mana bahaya yang pada saat ini sedang genting-gentingnya dan sedang ramai-ramainya dibicarakan mengenai gempa bumi, longsor, dan tsunami. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi yad'u ma'asamihi syai'in fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan madarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma a'udzubika an adila aw adalla aw ajla aw ajala aw adlima aw udalima ajlaha wa yajla alayya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku tersesat atau disesatkan syaitan atau orang jahat, tergelincir atau digelincirkan orang lain, menganiaya atau dianiaya orang lain, dan berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asamihi syai'an fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, mendatangkan madarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah membaca doa tadi? Apakah merasa ada perasaan senang, nyaman? Alhamdulillah ya. Selanjutnya, terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah mau menonton ya. Dan selanjutnya kita akan mengadakan simulasi gempa, simulasi bencana alam ya.
Yang pertama adalah masih ingat tadi kalau ada gempa yang pertama lindungi, yang kedua jauhi, yang ketiga masuk tolong. Betul. Setelah gempanya reda, boleh kita keluar atau ke tempat terbuka ya. Yaitu tidak boleh lari, harus jalan aja ke sana. Nanti ada ibu guru yang mengarahkannya. Udah bisa? Ayo kita. Simulasi. Tutup. Masuk, masuk. Awas, awas, awas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo. Wah, yang tutupi kepala, tutupi, lindungi kepala. Assalamualaikum Ajis. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan kegiatan mitigasi bencana alam. Bagaimana perasaan Ajis setelah mengikuti kegiatan tadi? Alhamdulillah saya merasa senang dengan kegiatan mitigasi bencana alam ini, sehingga saya dapat memberi peringatan awal apabila terjadi bencana alam dan juga dapat belajar cara berdoa supaya selamat dari bencana alam. Ya, bagaimana perasaannya? Senang nggak tadi? Senang ya. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Senang nggak tadi? Apalagi tadi telah mengikuti simulasi ya. Simulasi bencana alam ya, lari-lari ya. Kaget nggak? Kaget tadi ya. Ya, udah, terima kasih ya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan mitigasi bencana alam, anak-anak dapat mengetahui cara mengatasi peringatan awal dari terjadinya bencana alam dan dapat mengetahui cara berdoa apabila terjadi bencana alam. Dan anak merasa senang dan bahagia dalam pembelajaran tadi. Terima kasih.